Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Iko Berita Entah Apa-apa. Ganti-ganti, apa kabarnya nih? Ganti-ganti, ini wak tukang urut. Gelap nih anak gue baca-baca. Iya, buka kacamata tuh. Nah, terang dunia lo. Oke, ganti-ganti selama 1 jam ke depan. 1 jam. 1 jam. Tapi kok berita kurang kok. Baca dulu mako sampai Kalian tahu kan siapa di balik layar nih dari kemarin? Nah, ini Yoki Lestari. Prosedur. Oke, 1 jam ke depan ganti-ganti tetap sama-sama kami kita baca. Aku lah jadi rapper nih, Jo. Online. Oh, iya. Oke, 1 jam ke depan ya. Ya. Tetap ikutin kita di Iko Berita. Entah Apa-apa. Nah, ganti-ganti balik lagi kita nih di Iko Berita. Entah Apa-apa. Oke, kita langsung berita pertama ya. Ada segmen kasus, hidup yang panas kita nih. Tidak apa-apa. Oke, segmen pertama tentang kasus. Kasus apa nih? Kasus curanmor. Cucian motor. Bukan. Curah. Oh, udah tahu cari bahan, udah bisa Jo. Udah tahu produser kami kayak gini memang Jo. Cari bahan susah. Baca. Nah, di sini Polsek Jaluko ringkus M Sabli. Nah, siapa Sabli? Sabli ini yang merupakan pelaku curanmor. Salah, Sabli ini wak jual kelontongan depan udah jual minyak. Bukan Sabli, Wak Yanto yang depan tuh. Oh, Wak Yanto salah berarti. Mohon maaf. Aku tanya Pak RT. Baca dulu. Satreskrim Polsek Jambi luar kota tergabung dengan Buser Polres Muaro Jambi berhasil mengamankan pelaku curanmor warga desa Berembang. Kecamatan si Sabli ini orang Barembang. Kecamatan Sekernan. Jauh juga dia ya. Jauh juga ya. Pelaku ditangkap saat berada di Pangkasan Sawit. Pangkasan Sawit itu apa sih? Pangkasan Sawit ini tukang sawit. Apa cuman no? Bukan. Tapi tidak tahu lah. Tengok kayak mana tempatnya. Ikut dia berita. Inilah pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diringkus Satreskrim Polsek Jambi luar kota yang merupakan warga desa Berembang. Pelaku M Sabli diamankan saat berada di Pangkasan Sawit RT 02 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan. Diketahui pelaku ini berhasil menggasak 3 sepeda motor dengan lokasi yang berbeda. Disampaikan oleh Ibtu Ojak Sitanggang Kapolsek Jambi luar kota, tersangka ditangkap pada Senin 10 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dia disergap saat berada di Pangkasan Sawit milik Rusli di RT 02 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Serta polisi menyita 3 unit motor curian pelaku atas nama M Sabli 34 tahun, Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, pelaku melakukan aksi di 3 lokasi, yakni di Perum Cipta Bumi Mendalo, Blok B nomor 5, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, di RT 19 RW 02 Desa Mendalo Indah, dan di Perum Anugerah Mandiri 9 Blok M, Desa Simpang Sungai Duren. 3 motor hasil curian yang diamankan yakni merek Kawasaki KLX tanpa bodi nopol BH6917YP, Suzuki FU warna hitam nopol BH4449GP, dan Honda Beat Street warna putih dengan nopol BH2605ZU. Interogasi yang kita lakukan saat ini seperti yang bisa rekan-rekan lihat, sudah 3 unit kendaraan sepeda motor di 3 TKP yang berbeda yang sudah kita berhasil amankan barang buktinya. Adapun jenis sepeda motor yang sudah diamankan adalah yang pertama 1 unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX, kemudian 1 unit kendaraan Suzuki Satria FU, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.
Nah, itu tadi beritanya pelaku tuh Wak Sabli tadi. Oh, bukan Wak Yanto tadi ya? Bukan, Wak Yanto jauh kembang depan. Iya, salah berarti. Oh iya, jadi lupa Wak M Sabli ini wong Sekernan. Dia ini wong Sekernan. Lembang ayu nih. Orang desa Berembang, Kecamatan Sekernan, benar? Iya betul, jadi tapi dia maling juga. Dia maling motor. Ketangkaplah di tempat sawit tadi. Tempat sawit apa? Pangkasan. Ini salah tulis ini. Kan produser memang salah. Pokoknya di tempat sawit dia. Pangkalan sawit. Ini Pokoknya, tempat pengepul sawit. Nah, mungkin itulah kali kan. Itulah kamu jangan. Tapi tidak tahu juga. Kami belum nonton pula berita yang tadi ini. Aku nonton tadi, kamu ya nggak nonton. Ya, salah berarti. Itulah aja nah, maling-maling motor kan ketangkap juga, kena juga bukan. Maling. Maling lah. Tidak lah. Curanmor sini ada maling. Sama aja, Jok. Beda. Oke lah, kita ke berita kedua. Ya, berita kedua ada penyerangan desa Bajubang. Hah, penyerangan? Apa nih diserang nih? D. Oknum anggota Sat Narkoba Mapolres Batanghari diduga terlambat menyerang. Terlibat. Oh, terlibat. Penyerangan desa Bajubang Laut. Oh, jadi Emang ada Bajubang Darat? Ada. Yang pernah pergi ke sana? Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari nih ganti-ganti. Pada hari Minggu, tanggal 9 Juli kemarin diserang kelompok orang tak dikenal. Oh, begal. Kayak apa? Kelompok orang tak dikenal ODJG. Oh, bukan, orang tidak dikenal nih. Inilah Tapi di sini OOTD singkatnya. Apa namanya, Jok? Gangster. Nah, tuh geng-geng motor. Hati-hati lah kamu ya. Jadi di Bajubang, tapi akhirnya oknum, jadi gangster ini salah satunya oknum anggota tadi, Jo. Oknum ngapa dia nih oknum ini kan tidak boleh nih sebenarnya kan? Iya. Dia tuh lagi bertugas di Mapolres Batanghari. Mereka mendatangi desa Bajubang, diduga melakukan penyerangan untuk oknum. Oh, bukan, Jo, salah. Anggota. Anggota ini nyaris diamuk massa. Salah. Jadi karena meletuskan senjata api ke udara. Oh, yang ngerinya itu kalau ketembak keluarga, dak. Iya. Kayak mana kita tengok dulu beritanya? Ikut dia. Berita. Sekitar 12 pemuda tidak dikenal yang menggunakan kendaraan roda 2 menggeberkan knalpot hingga mengundang reaksi keributan pada Minggu malam lalu. Warga yang resah langsung keluar dari rumah dan berdatangan untuk melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap belasan orang tak dikenal bersama oknum polisi yang disinyalir akan melakukan penyerangan. Suasana semakin memanas saat oknum polisi melepaskan tembakan. Emosi massa memuncak saat mengetahui dalam rombongan tersebut ada oknum polisi yang ikut serta dan sempat melepaskan tembakan ke udara. Suasana dapat diredakan setelah pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian hadir dipimpin Wakapolres Batanghari, Kompol Muhammad Rida, yang melakukan mediasi perdamaian di kantor desa Bajubang Laut. Dalam berita acara perdamaian yang terdapat 5 poin dengan perjanjian yang disepakati. Namun untuk oknum anggota yang terlibat tindakan provokasi dengan insiden tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku. Pada Rabu 12 Juli 2023, Kasat Narkoba Polres Batanghari, Ibtu Dery Oki saat dihubungi via ponsel beberapa kali oleh tim liputan Cek TV tidak menjawab telepon tersebut dan tidak dapat memberikan keterangan. Sementara Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto saat dihubungi melalui via telepon membenarkan terkait adanya oknum anggota Sat Narkoba Mapolres Batanghari inisial D yang berada di lokasi dengan menggunakan pakaian preman saat terjadi keributan. Ada itu bukan keributan, cuma ini aja salah paham aja. Dan polisi itu bukan dia provokator karena tidak mau karena tidak memungkinkan. Nah, makanya dia untuk biar masalah tidak membesar, dia tembak itu biar ada gitu. Ada masalah. Sudah kan masalah itu selesai hari Sabtu kemarin, sudah selesai itu. Ya, Minggu malam itu benar nggak? Ya, iya Minggu malam Senin. Kita kan datang semua di pimpin Wakapolres. Ya, ada masalah itu, ada masalah. Tapi informasinya oknum tersebut berangkat sama-sama dengan yang diduga akan melakukan penyerangan. Bukan, itu berita yang salah. Jadi maksudnya anggota itu mau mendamaikan. Ya. Dan orang yang ikut itu anggota nggak tahu kalau ada orang ikut di belakangnya gitu loh. Itu kan ada permasalahan. Anggota itu nyampaikan ya udah mau diselesaikan ke desa Bajubang itu, tapi rombongan itu anggota nggak tahu kalau ada rombongan ikut gitu. Itu kan nggak bersamaan.
Oh, Nggak bersamaan itu. letusan senpi yang dikeluarkan itu sebagai peringatan atau gimana? Iya, karena itu kan rame, sudah rame antar kedua belah dan rame. Karena takut, ya itulah menunjukkan kalau itu mau diselesaikan itu makanya meletus senjata itu. Habis itu nggak ada masalah. Berarti ada polisi mau menyelesaikan. Dijelaskannya, oknum tersebut sempat meletuskan senjata api ke udara lantaran ingin meredakan suasana keributan. Dijelaskannya, masuknya oknum anggota tersebut hanya untuk menguraikan keributan dan letusan senjata api hanya untuk peringatan. Oknum anggota tersebut bertugas di Sat Narkoba Polres Batanghari. Kapolres mengklaim persoalan ini sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Nah, ganti balik lagi bersama kami di Iko Berita entah apa-apa. Ini nah baik. Sok-sokan dia. Baru kali ini dia syuting soalnya. Oh, kemarin ada ya? Masih sama Buce. Oke. Sama Buce, Iya, Mang Cek. Mang Cek. Oke. Nah, BTW nama Anda belum dikenalin dari tadi. Oh iya. Apa sebut Yoki Lestari lah? Oh iya. Tidak. Dengan Bice. Nah, ya panggilannya Bice, kawan-kawan. Oke, kita langsung baca berita, Be. Hah? Ganti-ganti di rumah enggak sabar. Nggak ada, dia tuh penasaran sama prosedur dari kemarin. Oke, kita baca berita. Aku beda, yang baca dak? Enggak. Wak Ajais. Coba aja, Ada samping tukang urut. lagi tuh. Jadi di segmen 2 nih ganti-ganti kita tentang peristiwa. Jadi ada 6 tempat usaha dan 2 rumah kebakaran. Oh, kesian Jo. 6 tempat usaha. Hanguskan 6 tempat usaha dan 2 rumah. Jadi pemadam kebakaran Kota Jambi turunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Oh, banyaknya Anjo. Sampai pinjam katanya. Iya kok. Iya. Ada dia WA aku pinjam mobil katanya. Mobil kau berarti itu? Tidak, tangki minyak. Cuma beritanya, Yes. Nah, ikut dia. Berita ya. Sebanyak 6 unit tempat usaha dan 2 rumah di Jalan Sumantri Bojonegoro Sipin, Kota Jambi terbakar. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 6 tempat usaha dan 2 tempat tinggal terjadi pada Minggu 16 Juli 2023 sore. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan sekitar 17.30. Setelah itu, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju ke lokasi. Guna melakukan pemadaman dan pendinginan api, pihaknya menurunkan 15 mobil damkar. Kebakaran kali ini menghabiskan kurang lebih 70.000 liter air. Selain itu juga 1 orang dari anggota damkar mengalami cedera karena banyak menghirup asap. Mana kejadian kebakaran ini banyak sekali beberapa penyebabnya. Yang pertama karena kipas angin yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan oleh penghuninya. Yang kedua karena dispenser yang juga sudah habis tapi tidak dicabut sehingga terjadi konsleting atau terbakar. Yang ketiga karena percikan kembang api pada saat anak-anak ini bermain kembang api berada di dekat Petro Mini sehingga itu terbakar juga. Dan juga ada juga jaringan listrik yang tidak diperbarui masih lama, tidak sesuai standar nasional Indonesia. Dan juga ada karena obat nyamuk yang mereka pada saat tidak ditinggalkan pemilik rumah. Dan masih banyak juga, ada juga kebakaran lahan juga yang dengan sengaja mereka bakar tapi tidak paham. Sementara itu, informasi yang diterima oleh masyarakat, sempat sebelumnya terdengar suara ledakan yang diperkirakan berasal dari rumah warga tersebut. Dugaan saat ini kebakaran terjadi akibat ledakan. Tadi itu kejadiannya tuh di daerah mana ya? Daerah Sipin. Sipin lah jatuhnya, dak. Sipin mau ke penjeruk tuh, Sipin ya. Sipin sebelah kebun jeruk, cuman kayak gitu, Be? Nggak, emang Sipin namanya. Soalnya kejadiannya di belakang kopi di Sipin. Iya, jadi... Nah, jadi promosi kan? Padahal kebakaran. Jadi rupanya ada kebakaran, 6 tempat usaha dan 2 rumah. Jadi memang pemadam kebakaran ini menurunkan 15 unit pemadam kebakaran. Kemarin tuh apinya sampai ke atas kan, meleleh. Viral kemarin, dak yo, rame tuh. Jadi mudah-mudahan korban bertambah hati. Ya, semoga semua yang hilang dapat digantikan. Ini aja. Tidak bisa jadi host memang. Oke, kita lanjut.
lanjut berita nih, apa dia nih? Belum selesai aku bahas, lanjut baik. Ayo, lanjut lah. Kemarin tuh aku lewat situ. Apa cerita? Kata abang-abang tuh, bang ini pom bensinnya, pom bensin apa namanya? Apa? Bombonya kurang. Bombonya kurang. Jadi abang bombo itu ngomong, jika ada api, kita lari masuk. Aku tahu jokesnya anak mantap. Lanjutlah berita kelima nih, apa dia? Tuh, next berita lah. Aku bela yang baca nih, tidak jelas. Salah jatuh. Kalau dia nulis. Oke, kita baca nih, buntut pendudukan lahan sawit PT FPIL. Perusahaan alami kerugian puluhan miliar rupiah. Wah, duit galau tuh, Jo. Enggak. Tanah. Aku daun. Aku bayangin cuma lahan dengan duit miliar rupiah, Jo. Tuh, buntu katanya. Baca nih, buntu. Apa nih? Buntut. Oh, buntut. Kita tengok dulu beritanya, dah. Boleh juga. Ika dia berita. Buntut pendudukan lahan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau FPIL di Kecamatan Pematang Bedaro, Kabupaten Muaro Jambi oleh warga menyebabkan perusahaan menderita kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Kuasa hukum PT FPIL M. Iqbal Pulungan dan Leonardo Manihuruk menyebutkan soal tudingan warga bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini adalah tidak benar. Warga juga tidak mengindahkan apa yang disepakati dalam rapat bersama Timdu Kabupaten Muaro Jambi. Dikatakan M. Iqbal dan Leonardo Manihuruk bahwa sejak diduduki pada April 2022, dari 1.200 luas lahan PT FPIL yang bisa digarap hanya tinggal 400 hektar. Akibat pendudukan lahan ini, perusahaan juga terancam bakal mem-PHK semua karyawan yang berjumlah sekitar 200 orang. Iqbal Pulungan mengatakan sebelum penangkapan terhadap 5 warga, pada tahun 2022, kelompok Tani Sinar mulai melalui koordinatornya Eman melalui surat memberitahukan ke perusahaan untuk menduduki lahan PT FPIL. Usai dilakukan pendudukan lahan, perusahaan sudah membuat LP ke Ditkrimsus Polda Jambi pada 11 April 2022 dengan bukti nomor laporan Labdub garing 74 garing 4 Romawi garing res titik 2.5 garing 2022 garing Ditreskrimsus Polda Jambi. Laporan ini berdasarkan informasi dari M. Samin almarhum selaku estate manager PT FPIL yang sudah memantau aktivitas pendudukan lahan oleh warga Pematang Bedaro. Selain itu, perusahaan juga membuat laporan pencurian buah sawit yang disampaikan Enrico selaku humas PT FPIL dengan nomor STPL garing 219 garing 9 Romawi garing 2022 garing SPKT strip B garing Polda JBI tertanggal 28 September 2022. Berdasarkan laporan ini, penyidik Polda Jambi akhirnya mengamankan Dani bersama 4 warga lainnya. Iqbal juga menyebutkan PT FPIL sudah beroperasi sejak tahun 2003. Sebelumnya lahan dikelola PT Purnama Tusau Putra. Tahun 2003, perusahaan dimerger dari 1 pemilik saham menjadi 4 pemilik. Ia juga mengatakan pembayaran ganti rugi sudah dilakukan pada tahun 1999 di SD 131 Desa Teluk Raya, Dusun Pematang Bedaro di hadapan warga dan dihadiri Kades yang saat ini sudah meninggal dunia, serta disaksikan Camat Kumpe Ulu saat itu Amirul Mukminin. Ia menjelaskan saat ganti rugi lahan seluas 1.200 hektar, statusnya saat itu masih sporadik dan saat ini sudah HGU dengan nomor 46 dan 47. Terkait tudingan masyarakat bahwa perusahaan berjanji menyediakan kebun kepada warga seluas 1 kapling per 1 kakak, perusahaan tetap komitmen membangun kebun berapapun jumlah masyarakatnya. Hanya saja saat ditanya ternyata lahan yang disebut masyarakat sampai sekarang tidak ada. Warga yang menyerahkan lahan sekitar 170 hektar dan itu sudah dibangun oleh PT FPIL dengan biaya 1,8 miliar rupiah pada tahun 2006 hingga 2009. Sisanya sekitar 130 hektar lagi menunggu penyerahan tanah dari masyarakat. Semua kesepakatan tertuang di perjanjian dan disaksikan notaris antara perusahaan dengan warga Pematang Bedaro yang diwakili Raden Cikden, Raden Atoni, Luqman AM, Suprayogi, Aminuddin, dan Al-Musni. Pada saat kita konfirmasi langsung kepada pimpinan perusahaan tetap sampai dengan saat ini komit ingin membangunkan kebun terhadap masyarakat. Berapapun jumlah masyarakat yang ada di Dusun Pematang Bedaro, perusahaan siap untuk membangunkan kebun pada masyarakat. Tetapi pada saat kita pertanyakan kepada mereka, mana lahan yang ingin dibangun?
sampai dengan saat sekarang ini, lahan yang sudah diserahkan masyarakat kepada pihak perusahaan adalah seluas 170 hektar. Dan itu sudah dibangun. Lilis Karlina, Cek TV, melaporkan. Yuk ganti-ganti balik lagi bersama kami. Tadi lah beli belum? Siap, mau ganti-ganti? Iya, kayaknya belum beli lah. Belum, agak lah habis ini be. Apa nak beli dengan aku pula? Janganlah. Ayan modus kok ya. Duit dati. Nah, kita lanjut nih di segmen 3 nih, ganti-ganti. Ini tentang event. Event apa tuh? Event apa baik yang ada di Provinsi Jambi? Apa baik event di Provinsi Jambi ini? Perasaan aku dikit lah. Oh banyak Jo. Oh, banyak ya. Itulah kudet mamang nih. Setiap sekarang nih ya di Jambi itu setiap minggu ada konser. Iya. Anak skena guys. Wah. Maaf. Jangan jadi anak rumahan. Bukan anak rumahan sih lebih tepatnya. Apa? Sibuk kerja. Oh ya Allah, capek nih anakku. Iya, Udah baca Jo, berita Jo. Apa nih, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Balai POM Jambi lakukan penanaman 200 tanaman obat. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi turut memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menanam pohon 200 tanaman obat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Oh, jadi memang ini event. Berarti nanam pohonnya udah pakai Zoom kayaknya. Seluruh Indonesia ada ya. Biar tengok. Lihat dulu deh berita. Ikut ya berita. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi ikut berkontribusi menyukseskan gerakan menanam 10.000 bibit tanaman obat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day tahun 2023 sekaligus untuk memecahkan rekor muri. Perhelatan akbar yang diinisiasi Badan POM RI ini juga dilakukan serentak bersama 73 UPT Balai Besar, Balai Loka di seluruh Indonesia. Bertujuan untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat, gerakan ini merupakan bentuk kontribusi nyata pengurangan pemanasan global dan permasalahan iklim di Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Badan POM RI Penika Lukito secara daring di Taman Kantor Badan POM RI. Bersamaan dengan penanaman di Jakarta, kegiatan penanaman juga dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai POM Jambi Veronica Ginting bersama seluruh pegawai Balai POM di Jambi di halaman Hutan Kota Bagan Pete Jambi Minggu 16 Juli pagi. Veronica Ginting menyampaikan untuk BPOM Jambi menanam sebanyak 200 tanaman, yaitu berupa pohon pinang, daun salam, sirsak, alpukat, kelapa hijau, mangga, pohon sungkai, manggis, mahoni, jambu biji, jeruk nipis, dan tanaman obat lainnya. Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa lingkungan itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai pendukung bahwa selain mengkonsumsi, lingkungan juga berperan penting. Begitu juga kelestarian tanaman obat ini juga penting untuk dimanfaatkan kembali karena tanaman ini memiliki efek samping lebih kecil daripada yang secara sintetis. Selain udara terjaga, tubuh pun juga terjaga dengan konsumsi produk-produk alami dari tanaman. Penting untuk tetap kita lestarikan dan juga mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Jadi dengan lingkungan yang sehat, udah pasti tubuh kita sehat. Jadi begitu juga dengan sarana produsen yang memproduksi produk obat dan makanan itu juga harus memiliki kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan. Jadi limbah itu harus dikelola dengan baik. Begitu juga dengan sisa penggunaan obat dan makanan itu juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan dan keamanan lingkungan. Nah, ini kami selain itu juga melakukan aksi dengan menanam pohon obat-obatan. Nah, ini kita seperti jeruk nipis. Ini kita taunya jeruk nipis ini salah satu tanaman, tapi kita lupa bahwa dia itu juga memiliki khasiat obat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membantu meredakan flu dan batuk. Rian Chen, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi penanamannya tuh kamu ikut tak kemarin? Jadi ceritanya rupanya nanamnya nih bukan pakai Zoom. Jadi memang karena event lingkungan Hari Lingkungan Hidup seprovinsi. Sedunia. Se-Indonesia. Jadi serentak di seluruh Indonesia, setiap provinsi itu melakukan penanaman pohon obat. Sedunia. Hah?
Serentak. Cuman serentak di Indonesia penanamannya. Itulah maksud aku. Lanjutlah. Berita lanjutnya Pak coba. Yes, kau bela. Ngantuk aku. Salah kacamata tak gelap juga enak. Dado tadilah dibuka. Tutup pula. Baca aja. Oh, kau Maulana buka festival Kompangan. Lah. Kompangan. Festival Kompangan untuk melestarikan kekayaan budaya Melayu. Semarak apa nih? Kompangan untuk menyambut Semarak Muharram 1145 Hijriah. Iya, bentar yang tahun baru aja ya. Hari ini aja. Tahun baru. Tahun baru Islam. Iya. Pakai ujungnya. Oh iya, tahun baru Islam. Jangan salah sebut. Pak Wakil Wali Kota Pak Maulana nih membuka festival Kompangan. Nah, kita tengok dulu Kompangannya, dia mainnya pakai drum band enggak? Ikut dia. Berita. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan sekaligus membuka Festival Kompangan untuk menyambut Semarak Muharram 1145 Hijriah Sabtu 15 Juli 2023 di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri Ketua BKPRMI Kota Jambi. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan, seni Kompangan saat ini hanya digunakan pada kegiatan tertentu seperti pernikahan dan syukuran. Namun seni tabu Kompangan ini memiliki esensi seni yang dapat dikembangkan lebih jauh untuk menjadi salah satu alat musik tradisional yang dapat disukai oleh para pemusik anak muda di Kota Jambi. Ini pemerintah Kota Jambi sangat mendukung karena ini melibatkan remaja. Kita tahu sekarang komposisi remaja kita sudah 52% dengan jumlah penduduk kita, artinya mereka lebih banyak. Kita harus meningkatkan kualitas mereka, dan festival Kompangan ini meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya Melayu Islam dan menghindari kegiatan negatif yang paling penting, mengisi ruang-ruang waktu, ruang-ruang kosong dari anak muda kita terhadap hal yang positif itu lebih baik daripada membiarkan mereka kemudian memanfaatkan waktunya pada hal yang negatif. Ini akan menuju ke risiko hancuran. Tidak ada kesuksesan yang dengan narkoba, tidak ada kesuksesan dengan masalah kriminal seperti ini. Selain itu, Maulana juga mengapresiasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid BKPRMI yang telah membantu berjalannya acara ini. Hal ini karena salah satu esensi pelaksanaan Festival Kompangan ini adalah untuk melestarikan kekayaan budaya Melayu. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Halo ganti-ganti, balik lagi bersama kami di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, di segmen 4 nih, segmen terakhir nih, kita mau baca berita tentang gara-gara produser. No, gara-gara lingkungan. Gara-gara produser, nih beritanya kurang. Nggak ada, dia yang gara-gara, aku bela yang emang iya kurang, cuma 9 kok. Nggak ada, salah dia nih. Ya. Baca aja, baca aja. Wah, aku pula suruh baca. Kasus DBD. DBD ini apa panjangannya? Dewan Badan Daerah. DBD itu demam berdarah. Ya, D-nya lagi apa? Daerah. Demam berdarah. Daerahnya apa? Berdarah. Iya, ya harusnya DB mah ya. Demam berdarah. Salah. Ada. Ini bohong budaknya nulis. Bacalah. 78 orang dinyatakan positif terserang DBD. DBD ini demam berdarah Aedes aegypti. Di Kabupaten Batanghari Jo ya. Kasus demam berdarah dengue. Oh, D-nya itu dengue Jo. Ini sok tahu kameramen aku nih. Iya, cuman di Kabupaten Batanghari saat ini terbilang meningkat drastis. Tahun ini sedikitnya sebanyak 78 orang terserang DBD. Dari puluhan tersebut berita penderitanya. Penderita ya. Beritanya berusia produktif. Produktif ini berarti usia-usia milenial kayak kami ini. Kali ini tua, sumpah, tidak bohong aku. Sumuran gitu Jo. Tidak ada, terutama dalam wilayah kota Muara Bulian. Pak, ini kota kawan aku nih, kota Karang. Kita ngambil dulu beritanya Jo. Gimana? Iko dia berita. Kasus DBD saat ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Batanghari. Sebab terhitung sejak Januari hingga Juni, sedikitnya terdapat 78 orang dinyatakan positif terserang DBD. Dan rata-rata kasus ini diderita oleh usia produktif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nurjali mengatakan, setiap kecamatan ditemukan kasus DBD, namun paling banyak didominasi di wilayah Kecamatan Muara Bulian. Sedangkan untuk faktor penyebabnya dikarenakan masyarakat enggan menerapkan kehidupan bersih dan sehat atau bisa dikatakan lingkungan yang tidak bersih.
Kalau untuk kasus DBD di Kabupaten Batanghari itu terlaporkan sampai dengan akhir Juni itu ada 78 kasus ya. Pada umumnya itu pada usia produktif dan kalau wilayahnya, kalau dilihat dari wilayahnya sebarannya itu untuk Kecamatan Muara Bulian masih yang paling tinggi. Sementara itu, meski puluhan kasus ditemukan, seluruh pasien sudah ditangani dengan baik. Bahkan sejauh ini tidak ada penderita yang meninggal dunia akibat terserang penyakit DBD. Terjadinya peningkatan kasus ini terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dengan jumlah penambahan kasus sebanyak 52 orang. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, tuh DBD itu rupanya demam berdarah, dengue, bukan dinas badan daerah. Salah. Lumayan banyak tapi Cok ya, 78 orang dinyatakan positif terserang masih DBD. Dikit sih. Banyak. Soalnya ada tahun 2000. Nah, jangan salah fakta. Nungguin ya. Lapornya. Yalah, jadi buat kita di rumah juga antisipasi. Nih, jangan lupa nonton JEK TV juga nih. Baiklah. Jangan banyak nampung air dah. Harus banyak nampung air soalnya kadang airnya udah ada tapi mati. ditutup berarti solusinya. Iya, kan 3M. Mengubur, menguras. Sekali lagi apa? Mengubur, menguras, menutup. Nah, itulah. Bukannya? Apa sih kok lagi? Ini ya kawan aku nih. Mengubur, menguras. Sikok lagi apa? Dah lah, baca selanjutnya be. Sok tahu nian. Dah lah, ganti-ganti gitu berita selanjutnya. Dia perlu tidak tahu. Dah lah, aku baca selanjutnya. Iya, baca. Jadi ini masalah masih tentang lingkungan. Tadi kan DBD. Dah, ini dampak produser. Beritanya ngulang lagi. Nyamuk. Hujan tuh nyamuk. Nah, berarti tadi harusnya hujan dulu baru nyamuk. Terbalik. Salah. Aku baca ya. Yo. Jadi perakiraan dari BMKG nih, curah hujan di Provinsi Jambi hingga akhir Juli masih tinggi. Nah, tuh akibat DBD tadi tuh ini bukan akibat. Hujan, air tadi Tegenang, terbuka. Nah, setelah kita tengok air Tegenang di mana? Bukan, kita tengok hujannya dulu. Oh, salah ya hujannya ya. Dah, berita BMKG dulu, iya. Baru tengok hujannya. Ikut dia berita ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menyatakan musim hujan akan berlangsung hingga di pertengahan bulan Juli 2023 ini di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu, Kepala BMKG Provinsi Jambi. Secara umum, di bulan Juni sampai awal bulan Juli 2023, ada beberapa lokasi ataupun wilayah yang masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, dikarenakan ada indikator salah satu penyebab, yaitu di samping faktor global yakni IOD. Namun ada skala regional dan lokal sehingga adanya pemicu curah hujan di Provinsi Jambi. Secara regional, adanya MGO yang bergerak dari barat Sumatera melintasi dan bergerak ke arah timur, sehingga menimbulkan pertumbuhan awan yang diperkirakan akan mendapatkan curah hujan hingga pertengahan Juli 2023. Perkiraan musim kemarau yang secara umum terakhir pada bulan Juni 2023. Namun beberapa hari ini, akhir bulan Juni sampai awal Juli ini, ada beberapa lokasi ataupun kita masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, khususnya di Provinsi Jambi. Karena indikator salah satu penyebab di samping faktor global yaitu adanya El Nino ataupun La Nina dan IOD, namun ada skala regional dan skala lokal, sehingga skala lokal dan skala regional lokasi yang memicu adanya curah hujan di Provinsi Jambi. Skala regional ialah adanya MGO yang kemarin bergerak dari barat Sumatera melintasi wilayah Sumatera dan bergerak ke arah timur. Dan juga adanya gelombang Kevin yang bergerak juga ke arah timur sehingga mengakibatkan pertumbuhan awan dan hujan yang diperkirakan sampai pertengahan bulan Juli 2023 ini masih berlangsung di Provinsi Jambi. Ibnu juga mengatakan daerah curah hujan yang tertinggi yaitu di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi. Namun beberapa lokasi iklim bahwa wilayah Sarolangun memiliki curah hujan yang sedang hingga bulan Juli 2023. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.